yang awalnya ditunjukkan oleh musuh Allah yang bernama Iblis la'natullah alaih. Karena digambarkan bagaimana hasadnya Iblis terhadap siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Udah sombong dengki lagi tuh iblisnya. Saking dengkinya sama Nabi Allah Adam sampai area tanah yang sudah dibatasi akan diciptakan jasad Nabi Allah Adam, yabulu fihi iblis, sampai iblis membuang air kecil ke tanah yang akan diciptakan Adam alaihissalam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu hasad. Karena mereka yang mempunyai penyakit hasad di dalam hatinya, pertama, hidupnya tidak akan tenang, dijamin. Orang yang suka hasad nggak bakal tenang. Kapan dia tenang? Tak kala melihat yang dihasudinya celaka. Orang hasad nggak bakal tenang. Mau tidur mikirin, mau mamam mikirin, mau bobo mikirin, disiksa dia ama rasa hasadnya, ama rasa dengkinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang hasad, orang dengki, hidupnya nggak bakal tenang. Jiwanya tidak akan lestari, jiwanya tidak akan tenang, dan jiwanya tidak akan senang. Itu orang hasad, orang dengki. Paham tuh? Jelas apa tidak? Itu orang dengki. Dan yang kedua, orang dengki alias orang hasad, dia seperti dikejar setan bayangan. Tahu setan bayangan? Kemana ente jalan, bayangan ente ikut nggak? Ente ke kamar mandi, bayangan ente ikut. Ente lari, bayangan ente lari. Ente jalan, bayangan ente jalan. Ente ke kanan, bayangan ente ke kanan. Ente ke kiri, bayangan ente ke kiri. Begitu hasad. Orang dengki, orang yang mempunyai sifat hasad alias dengki, hidupnya seperti dikejar-kejar bayangan. Bayangan dengki itulah yang akan terus membayangi dia, mengejar dia. Kalau dia tidak berusaha untuk mengobati sifat hasad dengki di dalam hatinya, maka bayangan tersebut, bayangan dengki akan terus mengejar dia sampai akhir hayatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan mereka yang mati dalam keadaan hasad, ingat, mata miskinan. Orang yang mati dalam keadaan hasad, orang yang mati masih terbelenggu di dalam hatinya sifat dengki, matinya miskin. Miskin matinya. Dia tidak akan membawa pahala apapun, benar apa tidak? Toh kata Nabi apa? Al-hasadu, apa kata Nabi? Innal hasada, sesungguhnya hasad akan melenyapkan pahalamu seperti api melenyapkan kayu. Paham dong? Itu hasad. Bayangin, amal yang sudah kita amalkan lenyap seketika dengan dengki kita, dengan hasad kita. Maka mereka yang tidak membersihkan batinnya dari sifat hasad lalu meninggal dunia, mata miskinan, dia akan mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan miskin. Mana ada pahala yang dia bawa? Pahalanya udah angus dengan hasadnya, dengan dengkinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ketiga, penyakit hasad itu penyakit yang mengundang laknat Allah. Bukan main-main. Penyakit hasad, penyakit dengki,
itu bisa mengundang laknatnya Allah. Bukan main-main, bukan sepele. Salah satu contohnya apa? Allah melaknat dan Allah mengusir iblis dari tempat yang begitu nyaman, tempat yang begitu enak, tempat yang begitu luar biasa di surganya Allah. Dilaknat oleh Allah, diusir sehingga turun ke alam dunia. Artinya orang hasad jauh dari rahmat Allah, dan orang hasad tidak pantas untuk menghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang hasad. Maka bagi setiap insan, manusia, muslimin, dia wajib berjuang untuk membersihkan batin dan hatinya dari sifat hasad alias dengki. Lalu yang keempat, orang hasad akan mewariskan dendam yang tidak akan ada selesainya. Itu sifat orang hasad. Kalau emang hati seseorang dipenuhi dengan hasad, dia akan kejar orang yang dihasudinya terus menerus. Bahkan dampak dendam dari sifat hasad, yang hasadnya yang dia hasudi orang tuanya akan menjalar kepada anak, istri, dan keluarganya. Itu sifat orang hasad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita dianjurkan untuk berlindung dari orang-orang hasud, orang-orang dengki. Al-Quran mengajarkan kita dianjurkan untuk berlindung dari orang-orang yang dengki, yang hasud kepada kita. Kenapa? Karena sifat hasud itu akan membuahkan dendam yang membara, dan dendam tersebut akan diwariskan kepada anak keturunannya sampai 7 turunan. Dan hasud, dengki, itu akan mewariskan dendam bukan kepada satu orang, tapi satu keluarganya dia akan dendami. Itu akibat hasad. Makanya kita dianjurkan untuk berlindung dari orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki. Apa di dalam surat Al-Falaq? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung min syarri dari keburukan dan kebusukan hasidin, orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki. Idza hasad, apabila mereka meluncurkan hasudnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Awas baik-baik. Sifat hasad ini sifat yang begitu luar biasa, yang wajib diperjuangkan oleh setiap dari kita. Bagaimana membersihkan hati dari bintik hasad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, bagaimana cara kita untuk membersihkan dan berjuang menghilangkan sifat hasad? Salah satunya tafakkur tentang asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tafakur tentang asma-asma Allah. Allah kabir, oh kita nggak boleh sombong. Allah karim, kita nggak boleh jahat. Allah mu'ti, Allah sang pemberi, kita nggak layak hasud dan dengki kepada siapapun dari kalangan manusia yang dasarnya itu pemberian Allah. Lalu orang yang hasad itu apa? Dia tidak menerima takdir dan qada pemberian Allah. Itu intinya orang hasud. Benar? Berarti dia tidak menerima asas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap hamba-hambanya. Itu orang hasad. Maka salah satu untuk membersihkan sifat hasad di dalam diri kita, tafakur tentang asma-asma Allah. Nama-nama Allah Al-Mu'ti, Allah Maha Pemberi.
Allah berhak memberikan siapapun. Allah memberikan saya satu, Allah memberikan dia dua, itu haknya Allah. Tafakurkan itu. Ar-Razzaq, sang maha pemberi rezeki. Allah memberi rezeki kepada saya, pula Allah memberi rezeki kepada yang lain-lainnya. Allah tidak akan menukar rezeki saya. Rezeki untuk saya pasti sampai kepada saya. Rezeki untuk orang lain itu haknya, miliknya orang lain. Al-Hakamu Al-Adilu, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Dengan kita tafakur dengan asma-asma ilah, mengenal bagaimana nama-nama Allah, keadilan, karim, baik Allah subhanahu wa ta'ala, itu sedikit demi sedikit bisa melatih dan mencuci hati kita dari sifat hasad. Luar biasa. Lalu yang kedua, obat yang kedua untuk membersihkan hati dari sifat hasad dan dengki, at-tafakkur ala nafsik. Kita tafakkur nih terhadap diri kita sendiri. Paham apa tidak? Ngoreksi diri kita sendiri. Jelas apa tidak? Banyakin tuh kita ngoreksi diri kita sendiri. Siapa diri kita? Dari mana asal kita? Kita seorang hamba yang hina, seorang hamba yang kecil. Kita diciptakan untuk patuh dan bakti kepada Allah, menerima semua tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan beriktiraf, memandang diri kita siapa, itu salah satu obat yang bisa menghilangkan sifat hasad. Paham toh? Lalu yang ketiga, cara untuk menghilangkan sifat hasad di dalam hati kita, cara yang ketiga yaitu pikirkan bahwa sifat hasad itu tidak ada positifnya, tapi efeknya negatif. Jelas? Lihat dah, orang yang suka hasud ya, mukanya kusut, naudzubillah, kayak muka api neraka jahanam ya. Orang yang suka hasud mukanya udah kusut aja, kayak beletak ya. Itu orang yang suka hasud. Dan orang yang suka dengki, habis waktunya, habis waktu dia, habis waktu dia. Dan orang yang suka hasud tidak akan cerdas dan tidak akan pintar. Kenapa? Karena hari-harinya habis memikirkan orang yang dia hasud. Benar apa tidak? Kapan ntar dia ngehnya? Ntar masa tua. Di masa tua udah mulai lemot, udah mulai penyakitan, udah mulai lemas, udah mulai berbaring. Jelas apa tidak? Udah mulai nggak bisa makan ini makan itu. Kalau makan ini kencing manis, makan itu setruk, baru dia akan sadar dengan hasad. Tapi kalau orang emang jiwanya hasad, sampai mati pun nggak hilang-hilang itu sifat dan penyakit. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Awas, hati-hati dengan sifat hasad. Maka di sini dikatakan, kelanjutan kajian kita tentang hasad, la yambagi lil mahsudi ayqabilal hasida bil isaati bal bil ihsani ilaihi. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana akhlakun Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi dahulu kala menghadapi orang-orang yang dengki, yang hasud kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil, muda, tua, kaya, miskin, bagaimana Nabi menghadapi mereka? Nabi menghadapi mereka bukan dengan dengki, akan tetapi Nabi menghadapi mereka dengan maaf dan doa semoga mereka diberikan hidayah. Allahu Akbar. Nah, ini salah satu akhlak Islamiyah, salah satu akhlak yang begitu mulia. La yambaghi, tidak dianjurkan. Lil mahsud, siapa mahsud? Yang terkena hasad, yang terkena dengki. Kalau Anda didengki orang lain, ingat, tidak dianjurkan ayyuqabilal hasida,
untuk menghadapi orang yang hasud bil isaah, dengan isaah, keburukan, kekejaman atau kejahatan atau kekejian. Kalau Anda hadapi orang hasud dengan hasud, ya sami mawon, ya sama-sama rawon setan itu. Kecap sama kecap sama, gula sama gula itu. Kalau Anda menghadapi orang hasud dengki dengan dengki pula, ya sami mawon Anda dengan dia, tidak ada bedanya. Berarti si hasud iblis yang dihasud ngehasud juga, ya sama-sama satu gang. Paham? Akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita bil ihsan, akan tetapi hadapi orang yang hasud kepada Anda, dengki kepada Anda bil ihsan, dengan ihsan, cara yang baik. Hadapi dengan akhlak yang baik. Lontarkan doa di dalam hati kita, di dalam munajat kita. Mudah-mudahan yang hasad bertaubat, yang tadinya hasad menjadi cinta mati. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang hasad kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi hadapi dengan akhlak yang mulia, Nabi hadapi dengan maaf, lalu dibalut doa, sehingga mereka berbalik menjadi orang yang paling cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada, seperti itu tarabaina, seperti itu kami dididik, dan seperti itu kami melihat masyayikhuna. Tidak usah jauh-jauh. Wa kam minal masyayikh, berapa banyak dari tuan-tuan guru yang saya lihat, Allahu Akbar, al-afu as-samih, pemaaf, bukan pendendam, yang jahat aja dihadapi dengan akhlak yang baik. Bagaimana yang baik? Allahu Akbar. Dari mana mereka mengambil sumber itu? Kalau bukan dari ilmu tasalsul dhahabin an dhahab, syekhun an syeikhin wa an syeikhin, wa hakadha ila tabi'in wa sahabah wa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ilmu rantai emas, ilmu rantai keberkahan, silsilah yang begitu luar biasa, yang dimana mereka menuntut ilmu dari guru sampai guru sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Dari mamba, dari mata air itulah mereka belajar, dan mereka meraup, dan mereka mengambil, sehingga mereka menjadi pewaris baginda Nabi Muhammad dimanapun mereka berada, di dalam duduk, berdiri, jalan, senyum, berkata, semuanya simbol akhlak baginda Nabi Muhammad radhiyallahu anhum wa arda'an nabihim. Amin ya rabbal alamin. Maka dianjurkan, apabila Anda dihasud atau didengki oleh orang lain, camkan, hadapi orang yang hasud dengan baik, dengan akhlak karimah. Kenapa? Karena cara yang baik itulah salah satu cara yang mujarrab, yang bisa mengobati sifat hasud dengki orang tersebut kepada kita. Kalau Anda balas dengan hasud, nggak bakal kelar-kelar. Api dengan api semakin membara. Kalau Anda balas dengan kejahatan, maka sifat hasud tersebut akan terus membengkak di dalam hatinya. Untuk menghasut kita tidak akan ada kata selesai. Kenapa kita dianjurkan untuk menghadapi orang yang hasud dengan lembut, dengan hormat, dengan akhlak? Lianna dzalika, sesungguhnya dzalik, cara yang baik menghadapi orang dengki dengan akhlak yang begitu luar biasa, menghadapi orang dengki, mujarrabun, itu terbukti nyata. Terhadap apa? Liqatil hasadi wal adawati, untuk memutus sifat hasad, dengki dari orang yang hasud kepada kita, dan untuk menghilangkan sifat permusuhan dari orang yang memusuhi kita.
Ini cara yang paling baik, ini cara yang paling oke, ini cara yang paling luar biasa. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang dengki kepada kita, orang-orang yang hasud kepada kita? Luar biasa. Min adwiyatil hasad ayadwa liman hasadahu biziyadatin ni'amil lati yasudu alaiha. Tuh, salah satu obat untuk menghilangkan sifat dengki nih bagi anda nih. Kalau hatinya susah untuk menghilangkan dengki, sirik, itu sirik salah satu sifat dengki. Tetangga punya mobil, gue doain tuh mobilnya biar bannya pecah empat-empatnya. Salah satu adab yang diajarkan, kalau saudara kita mendapatkan nikmat, doain biar bertambah, Allah jaga nikmatnya. Orang yang mendoakan saudaranya dengan baik, maka doa kebaikan akan berbalik kepada dirinya. Benar apa tidak? Udah mah ente nggak dapat mobilnya, nggak bisa beli mobil, ente ngedoain tetangga anda punya mobil, ente ngedoain karena sirik, dengan jelek mendoakan tetangga yang mendapat mobil. Udah mah ente nggak bisa beli mobil, ente ngedoain jelek, doa jelek tersebut akan berbalik kepada anda 2 kali lipat, double ente kena sengsaranya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rezeki masing-masing, syukurin yang telah Allah berikan kepada kita, maka hati dan jiwamu akan tenang dan sentosa. Paham tuh? Maka di sini dikatakan, salah satu obat untuk menghilangkan hasad di dalam hati kita, ayadu'a, untuk selalu mendoakan liman hasadahu, bagi mereka yang telah dihasud, biziyadatin ni'am, dengan semoga Allah menambahkan nikmatnya dan menjaga nikmatnya. Allati yahsudu alaiha, allati yang dimana dia menghasut, dengki terhadap hal tersebut. Nah, ini salah satu obat nih. Kalau hati anda merasa sirik, hasad, buru-buru doain. Orang yang merasa anda hasut, doain semoga Allah tambah rezekinya. Seperti itu didik jiwa kita. Karena segala sesuatu kalau tanpa didikan tidak akan lurus, tidak akan beres. Tapi segala sesuatu dengan didikan, semuanya akan sampai kepada tujuan. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Jelas apa tidak? Luar biasa. Al-hasadul majazi ghairu madmum wa arafuhu bi annahu tamanni husuli mithli ma li akhihi minan ni'mah min ghairi an tazula anhu wa yusamma ghibtah. Nah, tapi ada, ini dikatakan ada ya, rasa seperti hasad tapi bukan hasud. Itu tidak ada masalah. Ya, itu yang dinamakan ghibtah. Nah, kalau ghibtah boleh. Apa itu ghibtah? Menginginkan apa yang ada pada saudara kita tanpa kita mendoakan atau menginginkan jelek, hilangnya nikmat yang ada pada saudara kita, itu ghibtah. Itu nggak ada masalah. Paham? Makanya di sini dikatakan al-hasadul majazi. Nah, di sini ada hasad majazi. Apa namanya? Bayangannya hasad. Bayangannya seperti hasad, padahal ini boleh. Majazi, perumpamaan, hasad perumpamaan. Ghairu madhmum, itu tidak madhmum, tidak jelek, kalau itu boleh. Seperti apa itu? Wa arrafuhu tuh. Wa arrafuhu, wa dan arrafuhu, para ulama mengartikan hasad majazi tersebut, tamanni, dia menginginkan, husul mendapatkan misli ma li akhi, seperti yang didapatkan li akhi oleh saudaranya, minan nikmah, min dari nikmat, dari suatu nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, dia menginginkan dalam hatinya seperti yang didapati oleh saudaranya. Tapi dengan syarat apa?
min ghairi antazula anhu, min ghairi tanpa antazula, menginginkan hilangnya anhu nikmat dari saudara tersebut. Nah itu tidak ada masalah. Nah ini dinamakan apa? Wa yusamma ghibatan, ghibatun, itu dinamakan ghibatah, menginginkan apa yang ada pada saudara kita tapi tidak ada sedikit pun menginginkan nikmat tersebut hilang dari saudara kita. Wa hadza ghairu madmum, ini tidak madmum, tidak jelek, boleh, silakan. Paham? Wah, dia punya mobil, besok gue wajib punya mobil, nggak ada masalah. Itu memicu semangat ya, itu nggak ada masalah, memicu semangat. Tapi wah, dia punya mobil, gue doain biar bannya empat-empatnya pecah, biar gue besok punya mobil. Ada hasud, ada dengki. Itu bisikan iblis, itu lagi ditiup-tiupin tuh hatinya sama iblis. Puh, nggak selesai itu, sampai melepuh. Paham apa tidak? Luar biasa. Wa alaihi itu, dan atas dasar itu domir di sini kembali kepada hasadul majazi, yaitu ghibtah. Humilal hadis, diambil arti hadis, la hasada illa fi isnen. Kita nggak boleh hasad, nggak boleh dengki, illa kecuali fi isnen, pada dua hal. Kita nggak boleh dengki kecuali pada dua hal, kata Nabi. Kalau dua hal ini boleh anda bersaing di dalam dua hal ini. Apa itu? Yang pertama, lihat, rajulun, seorang laki-laki, atahullahu, Allah berikan malan. Seorang laki-laki Allah berikan harta berlimpah. Allah berikan kepada laki-laki tersebut apa? Harta yang berlimpah. Fasallatahu ala halakatihi fil khair. Artinya di sini dia gunakan harta tersebut, paham? Habiskan harta tersebut fil khair. Paham? Jelas? Nah kalau kita ngelihat seseorang udah kaya, karim, berbagi, saya pengen seperti dia, nah itu nggak ada masalah, boleh kita. Itu hal yang baik, semangat itu. Dan yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmata, dan seorang laki-laki atahullahul hikmah, yang Allah berikan hikmah, ilmu. Allah berikan kepada seseorang ilmu yang begitu luar biasa ya, kepahaman terhadap Al-Quran, terhadap ilmu begitu hebat. Bahwa yaqdi biha, maka huwa, orang yang punya ilmu tersebut, yaqdi biha, mengamalkan dengan ilmunya. Wa yu'allimuhan nas, dan pula dia mengajarkan apa? Manusia. Nah kita dengki kepada mereka boleh, bukan dengki yang dimaksud hasad, tapi menginginkan seperti mereka. Di dalam dua hal ini dibolehkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu apakah ada yang ketiga? Nggak ada lagi. Yang namanya hasud jelek, yang namanya dengki tidak ada bagus-bagusnya. Nggak ada yang namanya dengki rumusnya bagus, nggak ada. Dimanapun, di buku manapun, nggak ada. Paham tuh? Innal mu'mina yaghbitu wa la yahsudu. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, yaghbit, boleh memasang sifat ghibtah, ingin seperti mereka. Ini orang karim, kalau saya kaya, saya pengen jadi orang seperti itu, karim, berbagi hartanya terhadap fuqara wal masakin. Melihat orang-orang soleh, orang alim, gue pengen kayak dia. Bagaimana aku bisa menjadi orang alim dan ilmuku bermanfaat untuk umat Islam? Nah itu namanya ghibtah. Innamal mu'minuna ghibtah wala yahsud. Gak boleh wadan la yahsud, tidak boleh hasud, tidak boleh dengki. Nah ini dinamakan apa? Hasadul majazi. Kita gak boleh hasud. Tapi kalau melihat orang-orang yang luar biasa mulia, boleh minta sama Allah, ya Rab pengen seperti dia, ya Rab pengen seperti beliau. Nah ini namanya apa?
perumpamaan hasad yang bagus, yang dibolehkan. Ya, paham? Wal munafiqu yahsud wa la yaghbit. Sedangkan sifat orang-orang munafik yahsud, hasad, dengki. Tuh sifat orang munafik. Awas, hati-hati. Orang yang hatinya dipenuhi dengan dengki, jangan-jangan dia termasuk dari golongan orang-orang munafiqin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya juzu an tuhibba zawalan ni'mah liman yasta'inu biha ala dhulmi wal maksiyah. Nah, di sini kapan kita dibolehkan untuk berdoa meminta kepada Allah hilang nikmat kepada seseorang? Kita minta, ya Rabb, hilangkan segala nikmat kepada orang tersebut. Kapan itu? Jikalau orang tersebut hidupnya selalu zulum, mencelakai orang, menghancurkan orang, kita boleh mendoakan itu. Paham? Jelas apa tidak? Seperti Haman, doain biar ditelan tuh hartanya, ditelan nama bumi. Fir'aun, keangkuhan, zulum, bukan zulum lagi, ngaku Tuhan ya, menghancurkan segala-galanya, doain. Nah itu boleh. Ya juzu, diperbolehkan antuhiba zawalan ni'mah, engkau menginginkan zawal, hilangnya nikmat, miman, kepada mereka, yasta'inu, dijadikan wasilah biha, dengan nikmat tersebut, ala dulmi wal maksiyah, atas kedoliman dan atas kemaksiatan. Boleh. Kenapa? Karena kalau nggak hilang, ya Rabb, kedoliman akan terus merajalela. Tapi kalau hilang nikmatnya, bisa selesai. Paham apa tidak? Li'annaka, karena sesungguhnya engkau la turidu zawalan ni'mah, tidak menginginkan zawal, hilangnya nikmat. Wa innama, sesungguhnya turidu, kamu zawalan dulam. Nah yang kamu inginkan bukan hilangnya nikmat dari orang tersebut, tapi hilangnya kedoliman, kejahatan dari orang tersebut. Akan tetapi sifat para solihin, sifat para aulia, mendoakan siapapun sejahat apapun dengan hidayah. Jelas apa tidak? Dengan hidayah. Wa alamutuhu, dan tanda-tanda, annahu la taraka dhulma wal maksiyata la tuhibba zawala ni'matihi. Wa alamatuhu, dan tanda-tandahu, orang yang mempunyai sifat seperti itu, lau taraka dhulum, lau, jikalau dia meninggalkan kedolimannya, wal maksiat, dan kemaksiatannya, lam tuhib zawala ni'matihi, dia tidak menginginkan zawala, hilangnya ni'matihi, nikmat orang tersebut. Jikalau bertaubat, ya, dia emang dia bersyukur, senang gitu. Paham? Karena hasad ini kan sifat hati. Sifat hati itu delik, benar-benar apa? Hal yang apa ya? Sulit lah ya, sulit ya. Bukan hal yang gampang ya. Hal yang sulit. Nggak bisa tuh dengan sehari bersih kayak pakai backlin baju jadi putih, nggak bisa. Beb, pengen ngebersihin hati beb biar putih, nelan backlin aja. Iya, ente bakal putih semuanya dan ente bakal dibungkus pakai kain putih. Bukan putih lagi hatinya, tapi ente bakal dibungkus langsung pakai kain putih dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan di kepala sama di kakinya dipocongin. Dan besok ditahlil, tuh itu bakal putih tuh semua. Ente mau nyuci hati pakai backlin ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham tak? Maka intabihu, hati-hati dengan sifat apa? Sifat hasad, sifat dengki.